Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umurin yawmaddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat yang banyak kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan sebagainya. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan juga kepada Nabi Muhammad serta para sahabatnya, para pengikutnya yang beriman hingga sampai akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najib dari semester 5 ingin menyampaikan PowerPoint tentang sifat Rasul atau sifat-sifat Rasul. Mengapa Rasul itu harus mempunyai sifat-sifat? Karena Rasul adalah manusia istimewa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai utusannya, maka tentu Rasul memiliki sifat-sifat yang unggul. Ini untuk mendukung keberhasilan penyampaian risalah, penunaian amanah, dan memimpin umat. Yang ketiga, ini menjadi daya tarik bagi Rasul sehingga manusia mau berhimpun di sekitarnya, bergerak bersamanya, dan dapat menggantikannya jika beliau wafat atau sedang ada urusan lain pada zamannya. Sifat-sifat Rasul ini mempunyai 7 bagan. Yaitu ada al-Bashiriyah, sifat manusiawi, yang kedua al-Ismah, yang ketiga as-Sidq, yang keempat Fatonah, yang keenam ini al-Mana, at-Tabligh, dan al-Ittizam. Dan nanti ada beberapa cabang-cabangnya. Dari yang pertama itu sifat manusiawi. Sifat manusiawi Rasul itu yang pertama itu Rasul yang diutus untuk manusia adalah manusia juga, bukan malaikat. Ada di surat Quran surat 18 ayat 110. Katakanlah Muhammad, sungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu, bahwa sungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Oleh karena itu, Rasulullah juga memperlakukan para sahabatnya secara manusiawi, bahkan juga kepada binatang, tumbuhan, pun melakukannya dengan sangat baik. Beberapa sifat sisi manusiawinya di Rasul itu ada terhadap sahabatnya, istri-istrinya, putra-putrinya, musuhnya, hewan. Yang pertama dulu terhadap sahabat-sahabatnya, Nabi Muhammad SAW sangat mencintai sahabatnya dengan menunjukkan kasih sayang kepada mereka dengan memanggil mereka panggilan yang sangat mereka sukai. Sigap memberi pelayanan kepada mereka, bahkan berusaha menjadikan sahabatnya bisa istirahat, bisa rehat. Yang kedua, dari riwayat Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan minum kepada para sahabatnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya engkau meminum terlebih dahulu. Beliau menjawab, memberi minum suatu kaum, ia paling akhir meminum. Jadi Rasulullah memprioritaskan kepada kaumnya untuk meminum terlebih dahulu, baru dirinya sendiri. Yang ketiga, suatu ketika ada seseorang masuk menemui beliau. Dia tiba-tiba merasa merinding, gemeteran lah di hadapan Nabi Muhammad karena sangat agung. Maka beliau berkata, tenangkan dirimu,
"Wahai, saya bukanlah raja. Saya adalah putra dari seorang pemuka Quraisy, perempuan Quraisy yang juga memakan kodit atau daging dendeng kalau nggak salah." Yang kedua terhadap istrinya. Terhadap istrinya kepada Aisyah ketika dia meminum air di gelas, beliau minum tempat persis di bagian Aisyah meminum. Yang kedua, beliau memperlakukan dengan sisi manusiawinya yang difitrahkan oleh Allah, tidak memaksakan dirinya dan tidak membuat-buat. Yang ketiga, bercanda kepada istrinya, yaitu kisahnya suatu kali Aisyah menang dalam lomba lari, Nabi Muhammad SAW mengalahkan Aisyah. Dan Nabi Muhammad mengatakan, kemenangan ini untuk kekalahan membalas kekalahan sebelumnya. Dia bercanda bahwa lomba lari sebelumnya Nabi Muhammad kalah. Nah, ya, sekarang menang. Dia meledeknya gitulah. Yang ketiga, terhadap putra-putrinya. Nabi Muhammad suatu ketika sedang sholat, Hasan anaknya masuk mendekatinya ketika beliau sedang sujud. Hasan naik di pundak Rasulullah, maka Rasulullah melamakan sujudnya, sehingga biar Hasan turun dulu, baru Rasulullah selesai sholat. Bagian sahabat bertanya kepadanya, "Kenapa engkau lama dalam sujud?" Dia menjawab, "Sesungguhnya putraku telah naik di pundakku tadi, maka aku tidak ingin mengganggunya dengan segera berdiri dari sujud." Yang kedua, orang Arab Baduy mendatangi seraya berkata, "Kalian mencium anak-anak kalian, sedangkan kami sama sekali tidak pernah melakukan hal itu." Beliau menjawab, "Atau apakah saya berkehendak bagimu agar Allah mencabut sikap kasih sayang dari hatimu?" Orang Baduy menjawab, "Tentunya tidak." Terhadap musuhnya, hampir Nabi Muhammad SAW menyelesaikan dirinya karena banyak memikirkan mereka sepanjang waktu. Ada di surat 18 ayat 6. Itu surat Al-Kahfi ayat 6, yang artinya, "Maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini," maksudnya Al-Quran. Ada kisah lain riwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an, ketika Rasulullah didustakan oleh kaumnya, malaikat Jibril mendatanginya, saya berkata, "Sungguh Allah mendengar ucapan kaummu tentang engkau. Mereka menginginkan kecelakaan bagimu." Kaumnya yang menghina-hina Nabi Muhammad mencelakakan Nabi Muhammad. "Dan malaikat gunung telah diperintahkan kepadamu agar engkau memerintahkan suka kehendakmu." Malaikat gunung menawarkan kepada Nabi Muhammad untuk menimpakan dua gunung tersebut kepada mereka. Maka beliau menjawab, "Bahkan saya berharap pada Allah agar mereka melahirkan keturunan yang menyembah Allah dan tidak menyekutukannya." Yang terakhir, terhadap hewan, riwayatkan dari Sahal bin Al-Handalah berkata, Rasulullah suatu hari melewati seekor unta yang menahan beban berat di punggungnya. Maka Rasulullah bersabda, "Takutlah kepada Allah dalam memperlakukan hewan ternak. Naikilah dengan cara baik dan beri makanlah dengan cara yang baik." Dan unta juga hewan yang dipelihara juga ya di dalam Al-Quran. Kucing dan unta juga. Dan termasuk hewan yang mahal. Yang kedua, kisah lain, perasaanmu pernah terusik gara-gara melihat anak burung yang diceraikan dari ibunya atau dipisahkan dari ibunya. Abdullah bin Umar meriwayatkan, suatu hari kami bersama Nabi dalam perjalanan safar.
Beliau memenuhi hajatnya. Ketika itu beliau melihat ada 2 burung kecil yang diambil dari ibunya. Maka Nabi Muhammad mengatakan, siapa yang menjadikan anak burung ini ketakutan? Kembalikan anak burung ini kepada ibunya. Itulah tadi sifat-sifat manusiawi dari Nabi Muhammad SAW atau Rasulnya terhadap sahabatnya, hewan, anak, istri, dan kawan musuhnya. Lanjut sifat yang kedua, yaitu al-ismah, terpelihara dari kesalahan. Maksudnya itu maksum, bukan berarti tidak pernah salah, tetapi kalau salah langsung diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti turun setelah 2 tahun di Madinah. Pada awal berada di Madinah, teror musyrikin Mekah memang dirasakan sekali oleh beliau, sehingga mereka tiap malam ada yang menjaga beliau. Saat ayat ini turun, maka sahabat yang menjaga malam itu disuruh pulang karena sudah ada jaminan dari keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ada di surat 5 ayat 67. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Terus lanjut lagi. Di ayat 80 ayat 1, memberikan teguran tentang cara dakwah Rasul yang lebih mementingkan ketokohan, bukan pada orang yang siap menerima perubahan. Yaitu dikisahkan di surat An-Abasa kalau salah, yang berbunyi Abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla. Jadi di surat ini Allah langsung menegur Nabi Muhammad karena tidak memprioritaskan kepada orang yang membutuhkan diajarkan Islam daripada orang yang masih belum ingin masuk Islam. Ada juga di ayat 66 ayat 1 surat At-Tahrim yang artinya, wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maksudnya, setelah pada surat ini, Allah menyapa Nabi tentang hukum dan etika menceraikan istri. Pada awal surat ini, Allah menyapa, wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu dengan bersumpah tidak akan pernah minum madu setelah minum madu di rumah Zainab binti Jahsy, salah seorang istrimu, dan tidak akan pernah melakukan hubungan suami istri dengan Maria Al-Qibtiyah setelah berhubungan di rumah Hafsah. Hanya engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu, terutama Hafsah dan Aisyah. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang pada saja yang bertobat, termasuk dua istri Nabi, yaitu Hafsah dan Aisyah. Termasuk di surat ini Allah menegur kepada Nabi Muhammad tentang istri-istrinya. Sifat yang ketiga, as-sidik, itu benar. Apa yang disampaikan beliau itu selalu benar, bukan dusta. Tak pernah sekalipun beliau berdusta, bahkan ketika beliau bercanda. Yaitu ada di surat 39 ayat 33 surat Az-Zumar. Dan orang-orang yang membawa kebenaran Nabi Muhammad dan orang yang membenarkan mereka, itulah orang-orang
yang bertakwa. Yang keempat, ketika di Bukit Sofa, beliau bertanya, apa pendapat kalian jika kukabarkan bahwa lembah ini ada pasukan kuda yang mengepung kalian? Apakah kalian percaya kepadaku? Mereka menjawab, benar. Saya mempunyai pengalaman bersama engkau kecuali kejujuran. Jadi Nabi Muhammad juga sudah mempunyai sifat yang jujur, sudah terkenal jujur atau benar dari zaman kecil ketika beliau mulai berdagang, hingga salah satu orang istrinya sebelum masuk Islam juga sangat terkagum-kagum dengan perkataan benar dari Nabi Muhammad. Sifat yang keempat, belum. Di kisah lain, di kisah Isra Mi'raj, ketika Rasul mengabarkan peristiwa ini semakin menjadi peristiwa ini, orang kafir makin menjadi-jadi, mendustakan. Mereka meminta agar beliau menyebutkan ciri-ciri apa itu Masjid Baitul Maqdis. Allah menampakkannya dengan cara Allah menampakkan kepada beliau biar melihat secara langsung dan menggambarkannya. Mereka langsung tidak membantahnya. Beliau mengabarkan tentang kafilah dagang mereka tatkala kepergian dan kepulangannya. Menyebutkan ciri-cirinya. Setelah sampai di Mekah, apa yang diceritakan itu cocok. Langsung orang-orang kafir tersebut lumayan percaya. Dan ada makna lain dari arti as-sidik. Di antara sahabat yang paling cepat percaya kepada Nabi Muhammad itu adalah Abu Bakar as-Siddiq. Jadi pada saat itu Abu Bakar itu membela Nabi Muhammad dengan benar ini Rasulullah telah melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Langsung Abu Bakar diberikan gelar as-Siddiq, artinya yang selalu membenarkan. Langsung lanjut lagi, yang keempat, sifat yang keempat, yaitu al-fatonah, cerdas. Setiap Rasul harus cerdas, karena tantangan kaum atau umatnya mempunyai karakteristik yang bermacam-macam. Nabi Ibrahim mampu mematahkan argumentasi Raja Namrud dengan telak sampai dia tidak mampu berbicara sepatah kata pun, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 258 yang berbunyi, tidaklah kamu memperhatikan orang-orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya, karena Allah telah memberikan kerajaan, kekuasaan. Ketika Ibrahim berkata, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Maka bingunglah orang-orang kafir tersebut. Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang zalim. Yang ketiga, peristiwa peletakan Hajar Aswad ketika beliau berumur 35 tahun menunjukkan kecerdasan beliau yang mampu menyatukan mereka. Jadi suatu kisah orang-orang berdebat siapa yang akan membawa meletakkan Hajar Aswad ini ke Ka'bah. Jadi orang-orang Quraisy pada waktu itu saling sikut, saya aja yang bawa. Lalu Nabi Muhammad mempunyai saran, yaitu dengan meletakkan kain putih lalu dibawa bersama-sama begitu. Yang keempat, dakwah di wilayah yang sangat menentangnya tentu harus cerdas sehingga dakwah tetap berlangsung. Jadi harus tahu kondisi, tahu medan, dan lain-lain.
Dan juga kecerdasan Nabi dalam berhijrah, yaitu pas zaman keluar kapan ya waktu itu, pokoknya ketika Nabi Muhammad keluar malam hari, ketika para pengintai tidur, pasti melakukan hijrahnya malam hari waktu itu. Keluar kota Mekah siang hari ketika mereka juga tidur. Ketiga, kalau mau menuju ke Syam, bukan Madinah, melalui jalan Syam, bukan ke Madinah. Pembagian tugas yang sangat rapi. Abu Bakar sebagai teman perjalanan, Asma sebagai logistik sekaligus mencari informasi aktivitas di Mekah. Yang ketiga, Abdullah bin Uraiqiz sebagai pemandu jalan orang musyrik, Amir bin Fuhairah sebagai pengembala kambing dan penghapus jejak, Abdullah bin Abu Bakar sebagai pencari informasi ketiga di gua. Sifat yang kelima itu amanah. Yang pertama, Heraklius menanggapi jawaban Abu Sufyan ketika ditanya tentang apa yang diperintahkan kepada mereka. Maka jawabannya bahwa sesungguhnya dia memerintahkan kalian. Yang pertama itu ada mendirikan sholat, jujur, melihara diri, memenuhi janji, dan menunaikan amanah. Begitulah sifat Nabi dalam hadis riwayat Bukhari. Pesan Nabi tentang amanah. Beliau sangat orang yang paling amanah dari sejak kecilnya, dari mulai ia berdagang. Makanya beliau selalu memberi penekanan tentang masalah ini. Dalam hadis riwayat Muslim, sungguhnya di antara besar amanah di sisi Allah adalah seorang suami yang mendatangi istrinya atau didatangi istrinya kemudian menyebarkan rahasianya. Jadi jangan menyebarkan rahasia pribadi, apalagi istri sendiri. Dan juga Nabi suatu kisah pernah juga dituduh tidak amanah. Setelah perang Hunayan yang sangat menegangkan karena sempat pasukan Islam lari kocar-kacir, tapi kemudian dimenangkan oleh kaum muslimin, Rasulullah membagi ghanimah terutama kepada orang-orang yang baru masuk Islam untuk mengikat hati mereka. Jadi cara mempertahankan juga harus pikir dengan cerdas. Cara biar diikat masuk Islam, mau nggak mau juga harus dibagikan ghanimah juga. Di antara orang Ansor ada yang berkata bahwa pembagian itu bukan mencari ridha Allah. Tentu saja Rasulullah menjawab, marah besar, karena apa yang dilakukan Rasulullah pasti memiliki alasan yang kuat. Nah, itu. Lagi-lagi, di dalam dakwah itu harus menjadi strategi, harus cerdas. Sifat selanjutnya, at-tabligh, menyampaikan. Menyampaikan apapun yang datang dari Allah, meskipun berkenaan dengan teguran Allah kepada diri beliau sampaikan kepada umatnya. Surat Abasa adalah teguran Allah terhadap sikap beliau kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Surat At-Tahrim juga penegur beliau karena mengharamkan apa Allah halalkan demi menyenangkan salah satu istri beliau. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Menceritakan beratnya Rasul untuk segera melaksanakan perintah Allah berupa menyuruh Zaid menceraikan istrinya lalu segera dinikahi oleh beliau untuk menghapus adat Arab yang tidak membolehkan menikahi bekas istri anak angkatnya. Dalam surat 37 surat Al-Ahzab 37 sampai 39. Dan ingatlah ketika engkau Muhammad berkata kepada orang yang telah memberi nikmat dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya, pertahankanlah istrimu
dan bertakwalah kepada Allah sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikannya, kami nikahkan beliau dengan Zainab agar tidak keberatan bagi mukmin untuk menikahi istri anak-anak angkat mereka. Apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya, dan ketetapan Allah itu pasti terjadi. Dan juga di At-Tabligh itu ada mengajarkan ilmu. Karena begitu inginnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar umatnya selalu mendapatkan hidayah, maka tidak ada ilmu yang terlewat untuk diberikan kepada umatnya. Dan juga beliau sendiri diperintahkan oleh Allah untuk minta doa ditambahkan ilmu, yaitu waqur rabbi zidni ilma, dan katakanlah ya Tuhanku tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Sifat yang ketujuh itu al-iltizam atau komitmen. Berbagai gangguan dan godaan dalam perjuangan dakwah dapat ditangani dengan baik oleh Nabi Muhammad. Di Quran surat Al-Isra ayat 73 yang artinya, dan mereka hampir memalingkan engkau Nabi Muhammad dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar engkau mengada-ngada yang lain terhadap kami. Dan jika demikian tentu mereka menjadikan engkau sahabat yang setia. Jadi menggambarkan dahsyatnya rencana atau program orang-orang kafir untuk memalingkan Rasul dari dakwahnya, sehingga hampir saja Rasul berpaling sedikit kalau tidak dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di ayat 68, surat Al-Qalam ayat 9, mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, maka mereka bersikap lunak pula. Jadi sama-sama nego gitulah. Minimal yang mereka inginkan adalah sikap lunak. Jadi kepada orang kafir itu mesti tegas, langsung dipertegas. Di Quran surat 5 ayat 54 surat Al-Maidah yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum, dia mencintainya mereka dan mereka pun mencintainya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut pada celahan orang-orang suka mencela. Itulah karunia Allah yang memberikan kepada siapapun yang dikehendaki, dan Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Dan juga diperkuat juga di surat Al-Kafirun. Contohnya juga haram mengucapkan selamat Natal kepada orang non-muslim. Dan juga ada perumpamaan matahari dan bulan. Melalui Abu Thalib, orang kafir Quraisy mendesak agar dakwah Nabi Muhammad itu dihentikan. Jadi orang-orang Quraisy itu nego ke pamannya, Abu Thalib, salah satu pelindung juga Nabi Muhammad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas berkata, kalau matahari diletakkan di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, tidak akan dapat menghentikanku. Melihat ketegaran Rasul, Abu Thalib langsung mendukungnya walau nyawa pun taruhannya. Di dakwah juga perlu iltizam. Mengikuti dakwah Rasul itu merupakan iltizam, komitmen agar gerak dakwah dapat terus maju.
Kedua, akan tetapi karena jalan dakwah itu panjang jalannya, sedikit orang yang mau mengembannya, baik cobaannya, maka tidak sedikit pun yang berguguran di jalan dakwah. Itu ada di surat 3 ayat 8. Mau minta untuk doa supaya tidak disimpangkan setelah mendapat petunjuk. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sungguhnya Engkau Maha Pemberi. Kesimpulan. Jadi di dalam dakwah ini harus ada juga akhlak yang agung, akhlaknya Al-Quran, dan akhlak yang baik. Akhlak yang agung, ketujuh sifat tersebut membuktikan bahwa Nabi Muhammad memiliki akhlak yang agung. Dari ketujuh sifat tadi, ini bukan pengakuan beliau, tetapi dari pengakuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran ayat 60, surat 68 ayat 4. Meskipun begitu, beliau selalu tawadu ketika menyebut para nabi yang lain. Beliau menyebut Nabi Yusuf dengan Nabi bin Nabi. Ketika menanggapi Nabi Lut, jangan kalian merasa lebih baik dari Nabi Lut. Aku dibanding nabi-nabi sebelumnya seperti orang-orang membangun rumah yang indah. Tapi ada satu batu bata yang bolong, akulah batu bata itu. Jadi para nabi-nabi yang terdahulu itu membangun rumahnya dan Nabi tinggal finishingnya. Akhlaknya Al-Quran. Semua perkataan beliau itu dan perbuatan adalah apa yang ada di dalam Al-Quran. Siti Aisyah radhiyallahu an ketika ditanya akhlak, beliau menjawab, "Kana khuluquhu Quran." Akhlaknya adalah Al-Quran. Ketika membina umat, maka muncullah generasi Qurani yang unik. Jibril Qur'anil Farid. Yang ketiga, keteladanan yang baik. Wajar kalau kemudian Rasulullah SAW ditetapkan sebagai teladan yang baik. Karena idolanya bukan artis, bukan pemain bola, atau lainnya. Idolanya adalah Rasulullah SAW. Semboyannya adalah Rasul sebagai teladan kami. Ar-Rasul qudwatuna. Mulailah dari yang kecil, misalnya makan dengan tangan kanan, ataupun yang baik selalu dimulai dari yang kanan. Sampai juga mengikuti jejak jihad beliau Rasulullah. Jihad beliau. Dan juga mengikuti sunnah-sunnahnya. Kurang itulah kesimpulan dari 3 tadi. Sifat-sifat tadi, 7 tadi. Kurang lebihnya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.